Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Syawali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pertemuan ke-9 bersama teman saya, Aga. Oke, di sini materinya yaitu tentang Why Do Cities Exist? Mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Untuk agendanya terdiri dari kondisi tanpa kota, kota perdagangan atau trading city, kota industri atau factory city, processing cities, innovation cities, and transfer strip-oriented firm. Di sini saya akan menjelaskan dua agenda, yaitu kondisi tanpa kota dan kota perdagangan atau trading city. Sisanya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Aga. Oke, yang pertama kita akan masuk ke konsep dasar pembentukan kota. Sebuah kota akan muncul saat ada pemusatan kegiatan di suatu tempat tertentu, sehingga tempat tersebut bakalan lebih padat jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Konsep kota ini merupakan bentuk perkembangan dari suatu kondisi tanpa kota, di mana penduduknya mencukupi kebutuhannya sendiri atau self-sufficiency dan tersebar merata di sebuah area serta tidak memusat. Seperti pada gambar, ini bisa dilihat di gambar yang kiri, yaitu di mana para pekerja memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi produknya sendiri dan tersebar merata tanpa ada pemusatan kegiatan. Lalu, penduduk mempunyai insentif untuk melakukan perdagangan dan kegiatan ekonomi dengan memusat di wilayah tertentu, tidak tersebar merata di seluruh area. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar yang sebelah kanan, di mana penduduk memusatkan kegiatan dan produktivitasnya di suatu tempat dan tidak merata di tempat-tempat lainnya. Insentif yang dimaksud ialah contohnya dapat kita bilang seperti pasar yang lebih luas, di mana mereka dapat menjual barang-barang mereka kepada orang yang lebih banyak jika keadaan tersebut memusat di suatu daerah. Itu salah satu insentifnya. Nah, lalu pemusatan kegiatan ekonomi inilah yang akhirnya memunculkan terminologi kota. Jadi, itu merupakan konsep dasar pembentukan kota. Oke, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu kondisi tanpa kota. Kondisi tanpa kota atau backyard production. Di sini agar kondisi ini dapat terpenuhi, maka penduduk harus mencukupi kebutuhannya sendiri dan tidak terkonsentrasi kepada aktivitas perdagangannya di tempat tertentu, sehingga tidak terjadilah sebuah kota. Maka kondisi tanpa kota harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu pertama equal productivity, lalu constant return to scale in exchange, dan kemudian constant return to scale in production. Jika asumsi ini dipenuhi, maka akan terciptalah backyard production, di mana penduduk akan memproduksi barang kebutuhannya sendiri, serta tidak terkonsentrasi di tempat tertentu atau tidak terciptanya kota. Kondisi tanpa kota atau backyard production. Di sini kita akan membahas lebih rinci terkait unsur-unsur kondisi tanpa kota. Pertama yaitu produktivitas yang sama atau equal productivity. Berarti tingkat kesuburan tanah dan produktivitas pekerja dalam memproduksi barang atau mengubah input menjadi output adalah sama. Konsekuensinya tidak akan ada spesialisasi dan tidak akan ada perdagangan. Asumsi ini bisa dibilang jika daerah A, B, dan C mempunyai kesuburan tanah yang sama dan produktivitas pekerja yang sama. Misalnya di daerah A memproduksi 10, daerah B 10, dan daerah C 10. Lalu, ya oleh karena itu tidak akan ada sebuah kata spesialisasi, termasuk juga perdagangan. Dan kemudian yaitu constant return to scale. In exchange, di mana berarti biaya per unit pertukaran barang adalah tetap. Berapapun jumlah barang dan jasa yang dipertukarkan atau diperdagangkan.
Jadi mau berapapun barang atau jasa yang dipertukarkan atau diperdagangkan, maka biaya per unitnya adalah tetap. Dapat kita bilang berarti seperti tidak ada feedback yang kita dapatkan jika kita exchange atau kita dagangkan barang-barang kita. Lalu yang ketiga adalah constant return to scale in production. Berarti jumlah barang yang dihasilkan setiap jam per pekerja adalah tetap. Di mana semisal di kota A ada 10 pekerja, di kota B 10 pekerja, di kota C 10 pekerja, dan masing-masing pekerja dapat memproduksi sekitar 10, berarti kota A 100 outputnya, kota B 100 outputnya, dan kota C juga 100 outputnya. Hal ini berarti constant return to scale in production. Lalu pada perusahaan atau industri tertentu, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka biaya pertukarannya, termasuk biaya transportasinya, akan semakin kecil. Jika dibayangkan, misal nih kota A memproduksi 1 kotak dus Indomie, dan kota A ingin mengantarkannya ke kota B. Lalu bisa kita bilang untuk mengantarkan 1 dus Indomie itu, kita asumsikan biaya pengantaran itu 30.000 dari kota A ke kota B. Jadi untuk mengantarkan 1 dus Indomie itu, kita memerlukan biaya 30.000. Lalu di sini dibilang semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, biaya pertukarannya akan semakin kecil. Kita ibaratkan jika dia memproduksi 30 dus. Oke, dan kita akan mengantarkannya ke kota B. Hal ini berarti untuk 30 dus itu kita membutuhkan biaya 30.000, atau dapat kita katakan 1 dus memerlukan biaya 1.000 untuk diantarkan ke kota A. Hal inilah yang dinamakan pertukarannya akan semakin kecil. Contohnya dalam hal biaya transportasi. Oke, lalu pada perusahaan industri tertentu juga sering terjadi economies of scale. Misalnya, dengan adanya mesin, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan dalam setiap jam per pekerja. Semisal ada 1 mesin dan 5 pekerja, dan masing-masing pekerja melakukan aktivitasnya terhadap 1 mesin itu bergantian, dan 1 pekerja itu dapat menghasilkan sekitar 5. Tapi, semisal ada tambahan mesin, tiap pekerja bisa meningkatkan produktivitasnya di mesin A dan mesin B. Ya, makanya di situ dibilang jumlah barang yang dihasilkan akan meningkat. Dan juga constant return to scale mengakibatkan tidak adanya insentif untuk melakukan produksi dalam pabrik atau perusahaan tertentu. Kebutuhan akan dipenuhi secara self-sufficiency melalui backyard production. Oke, kita masuk agenda selanjutnya, yaitu trading cities. Dalam backyard production, asumsi pertama yang digunakan adalah equal productivity. Faktanya, tidak ada tanah yang sama kesuburannya, serta pekerja yang sama produktivitasnya. Contohnya di Kalimantan dan di Jawa. Produktivitas di Jawa lebih tinggi daripada produktivitas di Kalimantan. Oleh karena itu, UMR di Kalimantan dan Jawa jauh berbeda. Sehingga asumsi equal productivity ini tidak menjadi relevan. Selanjutnya, suatu wilayah akan melakukan spesialisasi produk tertentu, kemudian melakukan perdagangan, yang nantinya akan memunculkan kota perdagangan atau trading cities. Lalu pertanyaannya, spesialisasi di produk apa? Ya, mereka akan melakukan spesialisasi di produk yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu produk dengan opportunity cost paling kecil. Oke, di sini dapat kita lihat tabel 2/1 comparative advantage. Di bagian utara, output per jam terhadap roti itu sekitar 2, dan output per jam terhadap baju itu sekitar 6. Untuk di daerah selatan, itu output per jamnya untuk roti itu 1, dan output per jam untuk baju itu 1. Di mana opportunity cost untuk roti di utara yaitu 3 baju,
Dan opportunity cost untuk baju yaitu 1/3 roti. Untuk di daerah selatan itu opportunity cost-nya sama masing-masing 1. Jadi tabel ini menunjukkan produktivitas antara kota di utara dan kota di wilayah selatan dalam memproduksi baju dan roti. Dalam setiap jam masing-masing pekerja di utara bisa memproduksi 2 baju dan 6 2 roti dan 6 baju. Pekerja mana yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dalam memproduksi roti dan dalam memproduksi baju? Apa keunggulan komparatif di selatan dan apa keunggulan komparatif di utara? Dapat kita lihat di sini. Jika di utara setiap jam dalam memproduksi roti yang dialihkan untuk memproduksi baju akan menghasilkan tambahan 6 baju. Sebaliknya di selatan setiap jam yang dialihkan untuk memproduksi roti maka akan menghasilkan tambahan 1 roti. Ya, dapat kita lihat di sini change in production, di mana bread -2 maka akan menghasilkan baju dengan +6, dan di selatan di mana baju dialihkan produktivitasnya ke roti maka tiap baju akan menghasilkan masing-masing baju akan menghasilkan 1 roti, di mana ini -2 ya berarti di roti juga -2. Di roti akan +2. Lalu exchange dalam 4 baju untuk 2 roti. Hal ini mengakibatkan untuk daerah utara ia akan mengurangi 4 bajunya dan mendapat tambahan 2 roti, dan untuk daerah selatan dia akan mendapatkan 4 baju dan akan mengurangi 2 rotinya karena di exchange ke utara. Jadi hasil dari perdagangan ini yaitu di utara akan mendapatkan 2 baju dan di selatan akan mendapatkan 2 baju juga. Nah, maka akan terjadi pertukaran antara roti dan baju. Misalnya 1 roti untuk 2 baju. Setelah pertukaran, utara akan memperoleh 2 roti dan 2 baju. Ya, bisa kita bilang untung 2 baju dan di selatan memperoleh 4 baju, di mana ini akan untung 2 baju. Ya, bisa kita lihat di sini untungnya 2 baju karena baju yang mereka peroleh adalah 6, lalu ditukarkan 4, maka akan menghasilkan gain yaitu 2 baju. Untuk rotinya itu -2 dan kita lakukan perdagangan maka +2 maka gainnya 0. Lalu untuk di daerah selatan itu yang awalnya kita produksi 2 roti, kemudian kita trade rotinya, lalu gainnya 0, dan untuk baju kita -2 lalu kita melakukan trade dan mendapatkan 4 baju, maka gainnya yaitu 2 baju. Nah, di North ini waktu untuk berdagang harus kurang dari 2/6 jam, atau 1/3 jam, atau bisa dibilang 20 menit. Sedangkan di daerah selatan, waktu berdagangnya yaitu adalah 2 jam. Perdagangan dan trading cities. Dari kasus sebelumnya, spesialisasi akan memicu terjadinya perdagangan. Semakin intensnya perdagangan, mendorong memunculkan perusahaan dagang atau trading firm. Dengan peralatan dan sistem transportasi yang digunakan, membuat biaya transportasi dan biaya pertukaran pada umumnya menjadi lebih rendah. Maka asumsi constant return to scale in exchange menjadi tidak relevan. Trading firms akan berlokasi di dekat pelabuhan, bandara, dan jalan raya utama agar biaya transportasinya menjadi lebih murah. Konsekuensinya, banyak tenaga kerja yang tinggal di daerah itu
permintaan lahan daerah itu akan tinggi dan adanya pemusatan kegiatan ekonomi. Maka muncullah kota atau yang bisa kita sebut trading city. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Gafar Fiatullah, nomor presensi 3. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Andi. Yang akan saya bahas di sini adalah factory cities. Ya ini. Di sini adalah terdapat konsep economy of scale, yaitu di mana penggunaan mesin dalam perusahaan atau pabrik itu memproduksi barang. Pabrik untuk memproduksi barang itu akan membuat kemampuan produksi meningkat dan biaya rata-rata output menjadi lebih kecil. Nah, itu kan karena ada mesin, jadi produksinya makin banyak dan biaya outputnya jadi lebih kecil. Nah, itu singkatnya ya. Kemudian hal ini berarti asumsi constant return of to scale in production menjadi tidak relevan. Economies of scale akan memicu munculnya factory firms. Dampaknya, harga produk menjadi lebih murah, pasar menjadi lebih luas, dan menarik pekerja untuk tinggal di sekitar perusahaan manufaktur. Nah, jadi yang tadi karena adanya mesin itu, dampaknya tuh harga produk menjadi lebih murah. Karena kan lebih gampang ya bikinnya. Kemudian pasarnya menjadi lebih luas karena outputnya juga semakin banyak. Nah, dengan itu, akhirnya banyak pekerja yang lebih memilih untuk tinggal di sekitar perusahaan manufaktur. Nah, itu konsekuensinya di daerah tersebut akan menjadi padat dan permintaan lainnya bakal tinggi dan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di situ. Akhirnya di daerah itu menjadi sebuah kota industri atau factory cities. Selanjutnya ada biaya atau cost dalam sebuah factory. Nah, ini misalkan masyarakat dalam 1 jam, satu pekerja dapat menghasilkan satu roti atau satu kaos. Setelah adanya perusahaan membuat kaos dengan menggunakan mesin modern, produktivitas pekerja meningkat dan bisa menghasilkan 6 kaos per jam. Jadi karena pabrik kaos ini pakai mesin, 1 jamnya jadinya bisa dapat 6 kaos. Kemudian gimana sih cara menghitung cost dalam membuat satu kaos? Nah, asumsi yang digunakan itu yang pertama adalah upah household dan factory adalah beda. Household itu diibaratkan di desa yang masih tradisional seperti itu, kemudian factory itu di pabrik. Pabrik itu biasanya di kota. Nah, misalkan biaya hidup di sekitar pabrik itu adalah 1,5 kali lipat dari di desa. Jadi di pabrik ada 1,5 kali lipat di household atau desa. Nah, akibatnya biaya pekerja kaos itu adalah 1,5 roti. Oke, jadi sebelumnya roti tadi masih di desa ya, kemudian maksudnya nggak menggunakan mesin. Nah, kalau yang kaos tadi menggunakan mesin, jadinya 6 kaos per jam. Kemudian asumsi yang kedua itu adalah mempertimbangkan biaya untuk mesin. Selanjutnya, market area sebuah factory. Cost untuk sebuah shirt adalah 1 roti di household, atau kemudian 1/3 roti untuk pabrik dengan tambahan biaya transportasi. Misalkan 1/12 roti tiap mile. Nah, pasar untuk perusahaan itu adalah area di mana kaos itu lebih rendah produksinya dari produksi rumah tangga, kurang dari 1 roti. Nah, pada gambar di samping gambar ini, market area-nya adalah dalam radius 8 mil. Lanjut. Sistem dalam factory cities. Di slide sebelumnya, kita telah memperoleh sebuah pasar dengan radius 8 mil. Nah, pasar ini selanjutnya akan membentuk factory cities nih, yang tadi yang kota industri di pusatnya. Nah, selanjutnya, karena ada factory cities tuh, nah, diibaratkan dengan jarak 16 mil. Factory cities akan membentuk sebuah sistem of factory cities. Jadi, akan ada karena ada pusatnya, jadi kayak ada di sekelilingnya itu seperti sistem of factory cities. Nah, sistem ini adalah sebuah keseimbangan dengan kondisi satu, keuntungan ekonomi 0 bersama dengan cost. Yang kedua, locational indifference. Selanjutnya, penentuan lokasi perusahaan. Pembahasan di mana perusahaan akan berlokasi ini akan fokus pada perusahaan yang keputusan lokasinya didasarkan terutama pada biaya transport, baik input maupun output. Jadi maksud di sini adalah kan ada tuh sebuah pabrik atau industri yang jauh biaya bahan inputnya ataupun outputnya. Kalau inputnya berarti cara dapetin inputnya itu agak jauh, kemudian kalau outputnya itu cara kita memasarkannya itu agak jauh gitu. Nah, asumsi yang digunakan itu yang pertama single transferable output, satu jenis produk dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, single transferable input, hanya ada satu jenis input yang ditransportasikan dari sumber ke lokasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, fixed factor proportion, jumlah proporsi input tetap.
Yang keempat, fixed price. Perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Nah, dari asumsi tersebut, tujuan perusahaan adalah maksimalisasi profit, dalam artian minimalisasi biaya transportasi. Seperti yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, ini selanjutnya, weight loss production akan cenderung berlokasi di dekat sumber input, karena supaya lebih untuk mengurangi biaya transport dalam peroleh inputnya. Kemudian produksi dengan ubiquitous input akan cenderung berlokasi di dekat pusat pembeli. Nah, ubiquitous input tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah di mana seperti industri yang inputnya itu ada di banyak tempat, jadi bisa didapatkan di mana-mana, nggak cuma di satu tempat gitu, jadi nggak akan jauh tuh. Makanya buat ubiquitous input itu lebih mudah apabila di dekat pusat pembeli. Jadi karena bahannya gampang diperoleh, kita juga akan gampang buat memasarkannya. Nah, research oriented firm merupakan perusahaan dengan biaya transportasi yang relatif tinggi untuk mengangkut input. Konsekuensinya akan berlokasi di dekat input atau material. Jadi supaya mengurangi biaya tadi yang seperti biaya transport tadi untuk mendapatkan input, research oriented firm akan berlokasi lebih baik di dekat input atau material. Selanjutnya, market oriented firm merupakan perusahaan dengan biaya transportasi yang relatif tinggi untuk mengangkut output. Konsekuensinya akan berlokasi di dekat pasar. Contoh perusahaan minuman berperasa dalam alkohol. Perusahaan ini berciri menggunakan ubiquitous input, bisa ditemukan di mana saja. Contohnya gula untuk dijadikan minuman. Gini ya, gula dalam minuman. Jadi market oriented firm, jadi ini kan inputnya menggunakan ubiquitous input, jadi bisa didapatkan di mana-mana. Nah, jadi tapi biaya transportasinya tuh relatif tinggi untuk mengangkut output. Nah, jadi lebih baik tuh langsung aja berlokasi di dekat pasar. Soalnya karena inputnya juga nggak mahal, ada di mana-mana, dan nanti ngangkut outputnya tuh nggak membutuhkan biaya yang besar juga. Nah, ini yang terakhir adalah prinsip median location. Perusahaan akan memilih median location untuk meminimalkan jarak tempuh atau delivery barang ke konsumen. Jadi milih aja tengah-tengahnya. Asumsi yang digunakan adalah ubiquitous input dan harga barang sama di setiap saat. Inputnya ada di mana-mana dan harga barangnya sama di setiap saat. Nah, prinsip median location adalah perusahaan akan berlokasi di titik yang memisahkan dua area pasar yang sama besar. Seperti ini ya. Ini kan di tengah ada Y. Nah, itu akhirnya total delivery cost is minimized at the median location. Jadi, delivery-nya itu akan diminimalisasi di lokasi yang tengah-tengah itu. Oke, jadi berada di tengah-tengah. Jadi, apabila perusahaan yang dengan asumsi ubiquitous input dan harga barang sama di setiap tempat, lebih baik menggunakan prinsip median location. Oke, itu saja presentasi dari saya dan Andi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah, kami juga mohon maaf. Kemudian apabila ada kritik dan saran, kami akan buka dengan sangat terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.